barusan lulus sekitar satu tahun yang lalu dari kampus. Cuman ketika lulus saya pikir saya akan menjadi orang pintar, tapi ternyata tidak. Saya menjadi semakin bodoh, tahu dunia luar, maka saya merasa saya tidak tahu apapun. Melihat perkembangan situasi yang sekarang ini, saya bekerja, ternyata ilmu saya di kampus tidak dapat saya gunakan di dunia kerja seperti itu. Kuliahnya ngambil apa? Saya itu kuliah manajemen. Manajemen. Di ekonomi. Jadi saya kaget. Dulu waktu kuliah saya selalu minta orang tua dan sebagainya, hidup enak lah. Namun ketika saya lulus, saya kaget dengan situasi yang ada saat ini. Saya harus mencari pekerjaan sendiri, susah mencari kerja di tengah pandemi seperti ini. Hati saya gelisah, Bu ya. Gelisah, kemudian nggak menentu, nggak bingung tentang masa depan dan lain sebagainya. Pun dengan masalah jodoh. Beri satu amalan, Bu ya, supaya hati saya merasa tenang. Selalu ingat kepada Allah di saat ada cobaan perkara dengan masa depan, masalah jodoh dan masalah pekerjaan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia setelah kuliah bingung kerja sama bingung jodoh. Katakanlah anakku, kamu tidak usah khawatir karena kamu tidak sendiri. Baik, gini nak, yang perlu kamu buka mata, wawasanmu tentang kerja. Jadi kalau kamu menganggap bahasanya kalau ada seorang lulusan manajemen harus jadi direktur di perusahaan raksasa, mungkin setelah itu nggak ada yang mau ngambil kuliah manajemen, karena banyak orang nggak jadi direktur. Nah, dan itu bisa saja ada di otak para mahasiswa waktu masih kuliah. Tapi hari ini nggak boleh ada, karena yang kita omongkan bukan urusan jadi perusahaan besar. Kita kan bisa urusan dakwah tadi. Ilmumu itu dibutuhkan di banyak tempat yang di situ ada perjuangan dan dakwah. Kalau kamu mau, banyak sekolah-sekolah yang perlu ilmu kalian. Ini banyak. Makanya perlu kamu perlebar cara pandang. Jadi kalau sudah kamu perlebar, saya itu kan ingin menjadikan ilmuku bermanfaat. Bukan aku menjadi seorang direktur, bukan. Tapi aku belajar untuk manfaat. Ternyata dengan ilmumu, ya Allah, ada sekolah kok nggak maju-maju, saya akan masuk di dalamnya. Dengan ilmu manajemen saya. Dan itu kita butuh, dan kita pun pondok kita perlu orang begitu. Saya nggak ngerti ilmu manajemen, saya kerjanya ngajar. Jadi semuanya manajemen diarahkan ahlinya. Makanya karena saya bukan Superman, saya nggak mau stres. Urusan ini saya serahkan, tinggal laporan. Dan itu ada orang yang basicnya tidak ada agamanya sama sekali, hanya seperti kamu. Paham sudah? Sudah mulai kebuka mata? Ada banyak. Kemudian ada pun masa orang tua, jangan berprasangka buruk orang tua hanya mencari duitmu. Bisa saja di saat kamu sudah berjuang dengan ilmumu itu, ternyata orang tua bisa lebih bangga kok. Kita menemukan satu orang berjuang tidak sesuai dengan seolah-olah tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Karena harapannya kalau kuliah nanti kamu akan kerja, nak dapat gaji banyak. Ternyata enggak, anaknya masuk satu tempat untuk berjuang. Kata orang tuanya apa? Girangnya, alhamdulillah anak saya masuk di situ. Banyak orang tua kayak begitu. Yakinkan bahasa Umi, saya dapat ilmu yang Umi membiayai. Tapi saya ingin bahasanya ilmuku ini adalah akan dibawa oleh Abah sama Umi sampai di alam barzah nanti. Lalu apa sih nak kamu nak? Ada sebuah masjid besar, Mi, kayaknya kok nggak bagus manajemennya ini. Saya akan bantu dia, Umi. Oh, Uminya mungkin yang tidak kenal dakwah dan sebagainya mulai masuk. Jelas ya. Jadi begini, ini jadi buka wawasan tentang kerja. Kalau masalah jodoh itu, besok tolong buat manajemen juga biro jodoh. Biro jodoh. Biro jodoh yang istimewa apa? Jadi menjodohkan orang pun tidak harus menikah dulu ya. Ini buktinya saya. Nggak enak lagi. Baik ini anakku. Jaga hatimu dulu. Agar menjadikan semua wanita itu layak untukmu. Sebab sebagian dari kita itu telah menutup. Sehingga seolah-olah dunia itu menjadi seluas daun kelor. Di dunia hanya ada dia saja.
Itu problem itu. Sehingga biarpun berlalu di hadapannya lebih istimewa, katanya apa? Kalau bukan dia, tidak. Dia adalah paling bodohnya orang di dunia dan di akhirat. Dan itu punya pengaruh besar dalam psikologinya untuk membatasi dia untuk bisa melangkah. Maka dengarlah wahai anakku semuanya, aku cinta kepada kalian karena Allah. Maka di saat ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu membukanya, biarkan akalmu yang membukanya. Fahami makna ini. Cinta itu rasionalis loh ya. Cinta itu rasional. Cinta rasional masuk akal. Yang nggak masuk akal cinta buta itu. Cinta buta itu biasanya orangnya nggak siap dicintai dan mencintai, lalu kenapa? Nah, asmara, kelepek-kelepek ya, jatuh cinta, nyungsep. Tapi kalau cinta dengan cerdas tidak. Ada beberapa marhalah. Buya punya diskusi cinta. Ada diskusi cinta itu, apa itu cinta? Kemudian bagaimana marhalah cinta. Orang cinta tidak serta-merta. Sengaja kami sampaikan, banyaknya penghalang orang untuk bisa melangkah karena problem cinta yang salah. Buya tidak mengatakan kamu seperti itu nak. Enggak kan? Enggak atau iya? Kau ragu? Enggak nak. Yang lalu biar berlalu. Allah Maha Kasih untuk memaafkan hambanya. Hari ini aku akan tampil beda di hadapan calon mertua. Jadi itu diantara. Kemudian segini nak. Termasuk putri. Kehebatan Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah dengan kecerdasan beliau. Kecerdasan didasari dengan kebenaran. Di Mekah ada orang baik. Ini yang banyak mendengar nanti anak putri ilmu ini. Yang mendengar apa? Ada orang baik namanya Muhammad bin Abdullah, belum jadi nabi. Cuman Nabi Muhammad itu kan sebelum jadi nabi sangat terkenal ya, dengan kejujurannya dan sebagainya. Khadijah cerdas, Sayyidah Khadijah mengirim keluarganya setelah dibuktikan tentang kejujurannya sampai ada ikatan kerja. Jadi seorang Khadijah adalah bisnis, seorang wanita pebisnis yang dahsyat, tapi tetap bisa menjaga kehormatan, mantau bisnis dari jauh, tidak harus turun, tidak harus bertemu dengan Muhammad lalu caper, hei Muhammad gini, nggak ada. Hanya tahu beritanya gimana Muhammad dalam berjual beli, dia jujur, dia begini, dia berkah, gampang jual. Akhirnya dipastikan oleh Sayyidah Khadijah setelah tahu, makanya nggak ada kena panah asmara dulu, nggak ada. Jadi dengan cerdasnya Muhammad ini, aku akan bicarakan dengan keluargaku, akan bicarakan dengan keluarganya. Ini enak, kalau seandainya ditolak pun nggak sakit hati. Coba yang terlanjur cinta itu yang katanya dunia seluas daun capar itu. Nyungsep dia, kayak kiamat loh, mesti yang minum es degan malah minum apa itu, kacau. Si bodoh itu. Kalian mah cerdas, saya berani ngomong kepada kalian begini karena nggak ada yang bodoh. Baik, kemudian apa? Sayyidah Khadijah mengirim keluarganya sampai keluarga baginda Nabi. Setelah itu apa? Dapat jawaban bahasanya ada kesepakatan. Maksudnya apa? Gini loh ya. Kalau kamu melihat seorang solehah di kampung dan sebagainya, kemudian ukur. Setelah itu kita mencoba melalui orang untuk meminta. Ada belum? Nanti dia minta. Saya minta nanti. Ada enggak orangnya? Ada. Saya minta. Orang tuanya kayak enggak berani nolak setelah itu nanti. Enggak, maksudnya gitu loh. Maksudnya apa? Jika seorang laki-laki atau perempuan punya hajat seperti ini, maka mintalah wasilah orang yang bisa dipercaya untuk menyambungkan. Tapi ingat, kamu melihat dia sebagai orang yang layak jadi istrimu sebelum kamu jatuh cinta. Enak itu mintanya. Kalau tidak diterima, kodok utuhe gitu. Tahu kodok utuh yang Sumatera tahu? Sama-sama utuh nggak ada. Jadi begitu. Maksudnya apa? Nggak apa kita mulai melamar. Termasuk perempuan melamar. Sayyidina Umar bin Khattab melamarkan putri dia. Saya kalau punya anak perempuan, kalau ada orang baik, tidak ada masalah saya lamar. Kenapa? Sekarang tahu gengsi perempuan lamar dan sebagainya misalnya. Melamar gengsi. Tapi disapa laki sekali nolehnya 5 kali. Habis di WA dicium-cium. Perempuan rendah bukan kalian, mah ini mah soleha. Itu nak. Jadi ini masalah ini adalah panjang kisahnya ini karena harus beresin dulu nih masalah mental juga ini. Jadi segitu. Jadi kalau ada orang soleha, kamu tanya keluarganya siapa dan sebagainya. Kalau enggak, cari yang lain lagi. 1000 wanita, nominasimu 1000 wanita. Nah, enggak bodoh tuh, enggak, tenang aja. Sama seorang wanita pun demikian. Kalau kamu melihat seorang laki-laki yang soleh, yang baik,
kamu bisa bicara dengan Pak Rektor, Yai Bisri, nanti suruh nyampaikan. Saya itu paling seneng jodoh-jodohin orang itu. Karena kalau dia seneng saya awet muda. Nah ini, jadi begitu, sampaikan. Sayyidina Umar bin Khattab cerdas, cari. Itu yang penting, daripada sudah terlanjur jatuh. Karena marhalah cinta itu ada, nak. Ada marhalah, orang itu langsung jatuh cinta. Ada kecenderungan dulu, ada kekaguman secara umum, ada kecenderungan, ada mengambil langkah untuk memutuskan. Itu ada prosesnya. Insya Allah nanti kita ada kursus cinta nanti, insya Allah. Ya. Baik, jadi segitu ya. Jadi itu untuk ini. Pasangan begitu. Kalau ada, langsung. Kalau tidak diterima itu biar tidak ganjel neng hati. Karuan aku ditolak, timane nggak kena. Dan dia tidak jelas. Karuan, ditolak kan enak bodoh itu. Tapi ditolak tidak sakit, bukan seperti yang orang itu. Ditolak tanya, apa alasan ini ditolak? Kalau disebut alasanmu kau nangis. Misalnya nih, ini mah baik ini. Itu tidak jujur, yang lain ini paling jujur. Paling jujur insya Allah. Baik ini. Kemudian yang kedua, Masya Allah. Selesai ya insya Allah. Sederhana nikah itu gampang. Mudah. Di saat hatimu itu kosong kau bersihkan, begitu mudah untuk dikirim orang yang cocok kepadamu. Tapi di saat hatimu sudah kau tutup karena ada dia, maka ketahuilah susah untuk kau buka. Selalu banding-bandingin. Banding-bandinginnya setelah nikah lagi. Kalau nikah kan macem-macem. Kalau masih lagi seneng-seneng pacaran itu nggak pernah ketahuan waktu mohon maaf lagi lupa nggak sikat gigi. Nggak mandi, nggak ada. Sakit perut, nggak ada. Tapi giliran menjadi istrinya sebelum melahirkan ada ini, wah macam-macam. Mau dibandingin, ya makanya nyungsep orang yang suka membangun cinta sebelum pernikahan. Maka kaidah sederhana, bangunlah cinta di atas pernikahan. Jangan kau bangun pernikahan di atas cinta. Itu catat semuanya digedikan di spanduk nanti itu. Ada salah, baik ya anakku yang soleh. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.